Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama yang demokratis. Perkenalkan, nama saya Kalisha Ramadhani dengan NIM 231130624 dari Prodi PGMI Lokal 3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas konsep dasar PKN. Sebelum masuk ke topik utama yakni mengenai pendidikan demokrasi, di sini saya akan memberitahukan sebuah fakta penting mengenai sebuah negara, di mana sebuah negara, apapun negaranya, harus memiliki yang namanya sistem politik. Karena sistem politik ini akan membantu negara menjalankan pemerintahannya. Karena kita akan menjelaskan mengenai pendidikan demokrasi, maka di sini saya akan memberitahukan mengenai sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi terdiri dari dua unsur penting. Yang pertama ada institusi demokrasi, dan yang kedua ada budaya masyarakat yang demokratis. Perlu diketahui budaya yang dimaksud di sini bukan mengarah kepada seni, sastra, alat musik atau hal-hal semacam itu, akan tetapi lebih kepada kegiatan masyarakatnya seperti kebiasaan, praktik, norma-norma, dan lain-lain. Baik, kembali lagi kepada judul utama yaitu pendidikan demokrasi sebagai wujud pembentukan tatanan kehidupan bersama yang demokratis. Pertanyaannya adalah, gimana cara kita untuk mewujudkannya? Nah, kita bisa mewujudkan hal tersebut dengan cara melakukan yang namanya keserasian antara struktur dan juga kultural. Di mana hal ini kembali lagi kepada dua unsur penting sistem politik demokrasi yang tadi, yaitu institusi demokrasi dan juga budaya masyarakat demokratis. Jadi untuk mewujudkan kehidupan demokratis itu nggak serta-merta hanya pemerintahan atau lembaga pemerintahannya saja yang ada kayak institusi demokrasi, akan tetapi masyarakatnya pun harus berbudaya yang demokratis. Baik, pertama kita akan membahas mengenai unsur institusi demokrasi. Nah, unsur ini unsur yang seperti apa sih? Jadi, suatu negara itu bisa dikatakan memiliki institusi yang demokrasi apabila negara itu di dalamnya terdapat lembaga-lembaga politik yang bersifat demokrasi, seperti memiliki pemerintahannya terbuka, bertanggung jawab, memiliki parlemen, memiliki lembaga pemilu, sampai dengan organisasi politik dan juga media massa. Lanjut, unsur yang kedua yaitu budaya masyarakat yang demokratis. Masyarakat yang demokratis itu masyarakat yang seperti apa sih? Jadi masyarakat yang demokratis adalah masyarakat yang perilaku hidupnya baik keseharian maupun kegiatannya itu dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, seperti adanya sikap saling menghargai, suka bermusyawarah, dan juga menghormati hak kebebasan orang lain. Penanaman dan sikap-sikap nilai demokrasi seperti tadi dapat ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan. Kenapa harus melalui pendidikan? Karena pendidikan adalah unsur vital di dalam masyarakat yang menjadi sasaran paling mudah untuk memberikan pemahaman mengenai moderasi, sehingga melalui pendidikan ini akan dihasilkan warga negara yang bersifat demokratis. Dalam memberikan pendidikan tentang demokrasi, ada hal penting untuk diajarkan, yaitu mengenai norma dan juga unsur pokok. Unsur pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat demokratis ada 5. Yang pertama, kesadaran akan pluralisme. Maksudnya adalah suatu masyarakat ini sadar bahwasanya di tengah-tengah mereka itu banyak sekali perbedaan, akan tetapi mereka menanggapinya ke hal yang positif daripada negatif. Kemudian ada makna dan semangat musyawarah, ada sejalan dengan tujuan, dan juga ada norma kejujuran dalam permufakatan. Yang terakhir ada kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban, di mana setiap masyarakat tidak membatasi hak orang lain dan juga tetap ingat kepada tanggung jawab dan kewajiban mereka. Pendidikan demokrasi seperti unsur-unsur tadi kita bisa dapatkan di mana saja, bisa di pendidikan formal, bisa di non-formal, bisa dalam program pelatihan-pelatihan atau seminar, ataupun dalam kegiatan partisipatif, dan juga masih banyak lagi. Bahkan kita bisa mulai dari hal yang paling kecil, yaitu dari dalam diri kita sendiri, dengan menghargai hak-hak, pendapat, dan juga kebebasan orang, serta tetap memperhatikan tanggung jawab yang kita miliki. Mengedepankan musyawarah dan juga mufakat
serta menghargai adanya perbedaan-perbedaan. Dengan memperhatikan dua unsur tadi, yaitu institusi demokrasi dan juga budaya masyarakat yang demokratis, dipastikan dapat mewujudkan pembentukan tatanan kehidupan bersama yang lebih demokratis. Sekian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.